Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 dengan MK Etika Profesi Guru, dosen pengampu Ibu Hana Nelis, dan di sini kami akan menerangkan tentang refleksi dalam tugas dan pengembangan profesional guru dalam organisasi. Saya Rina Septianingsih, Saya Ilmi Alawiyah. Saya Muhammad Taufik Firdaus. selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian refleksi dalam tugas terlebih dahulu. Nah, pengertian refleksi dalam bukunya Nugren menyatakan bahwa refleksi merupakan kendaraan penting untuk memenuhi keluasaan dan kedalaman pengetahuan profesional guru. Paling tidak terdapat 3 unsur yang pengetahuan profesional yang senantiasa menjadi bahan refleksi diri guru, yaitu pengetahuan konten, pengetahuan pedagogi, dan pengetahuan pengemasan konten dan pembelajaran bermakna. Nah, guru yang melakukan refleksi adalah yang berpikir ulang tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini, guru memikirkan ulang tentang semua hal yang telah terjadi ketika proses pembelajaran berlangsung. Berbagai bentuk refleksi profesional guru. Mengapa kemampuan melakukan refleksi profesional itu dipandang amat penting dalam kajian profesional pelayanan bantuan? Jawabannya yang paling mendasar dapat dikatakan bahwa tugas pekerjaan itu sangat erat dengan masalah kelangsungan hidup dan nasib masa depan klien atau konsumer. Ya, contohnya, jika konselor keliru mendiagnosis masalah yang dialami kliennya atau siswa, ia akan memberikan penanganan yang salah, yang pada awalnya bertujuan membantu, akhirnya justru malah sebaliknya, merusak perkembangan peserta didik yang bersangkutan. Pelayanan bantuan profesional yang dilakukan oleh para pengemban tugasnya dapat berakibat fatal, baik bagi klien yang bersangkutan, bahkan dapat kehilangan nyawa, maupun bagi praktik yang bersangkutan. Bagi profesi keguruan, bahkan dampak itu mungkin lebih jauh lagi terhadap kinerja pembangunan kesejahteraan hidup umat manusia. Pengertian pengembangan profesi. Kata profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession, yang berarti occupation requiring training and career, atau pekerjaan yang memerlukan pendidikan, pelatihan, dan karir. Secara etimologi, profesi berasal dari bahasa Inggris profession atau bahasa Latin professius, artinya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Secara terminologi, profesi dapat diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik tekan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Pengembangan profesi adalah kegiatan guru dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk meningkatkan mutu, baik bagi proses belajar, mengajar, dan profesionalisme tenaga pendidikan lain. Selanjutnya yaitu fungsi organisasi profesi dalam mengembangkan profesional guru. Di sini ada 2 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pemersatu, yang kedua fungsi peningkatan kemampuan profesional. Yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Bahkan dalam Undang-Undang SPN tahun 1189 pasal 31 ayat 4 dinyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan, tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa. Nah, kemampuan yang dimaksud adalah apa yang disebut dengan istilah kompetensi. Kompetensi merupakan kecakapan atau kemampuan mengerjakan pendidikan, meningkatkan kemampuan profesional, juga tekad dengan kurikulum 1194 dapat dilakukan melalui 2 program, yaitu yang pertama
Program terstruktur adalah program yang dibuat dan dilakukan sedemikian rupa mempunyai bahan dan produk kegiatan belajar yang dapat diakreditasikan secara akademik dalam jumlah SKS tertentu. Dan yang kedua yaitu program tidak terstruktur adalah program pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan yang dibuka berdasarkan kebutuhan tertentu sesuai tuntutan waktu dan lingkungan. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan dalam organisasi. Dalam bukunya Hasan Basri dan Rusdiana yang berjudul Manajemen Pendidikan dan Pelatihan. Yang pertama itu peningkatan produktivitas kerja organisasi. Yang kedua terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Dan yang ketiga terjadinya pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat. Dan yang terakhir meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi. Adapun macam-macam kegiatan pengembangan profesi guru, di sini saya ambil dari bukunya Zainal dan Elham tahun 2007. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama, mengadakan penelitian di bidang pendidikan. Yang kedua, menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan. Yang ketiga, membuat alat peraga atau bimbingan. Yang keempat, menciptakan karya tulis. Yang kelima, mengikuti pengembangan kurikulum. Membahas masalah dan solusi. Nah, masalahnya itu saya mengambil di zaman ini banyak profesi guru yang kurang profesional dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk mengatasi masalah tadi yaitu dengan diadakannya PPG yang sudah diadakan pada tahun ini untuk sertifikasi guru agar bisa mengajar secara profesional dalam kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya adalah masalah dan solusi. Di zaman sekarang ini banyak profesi guru yang kurang profesional dalam kegiatan belajar. Maka dari itu solusinya bukan dari undang-undang dasar yang sudah diatur, akan tetapi dengan menunjang keprofesionalan guru dalam mengajar, yaitu harus diadakan pelatihan serta pembimbingan kalau sehabis lulus dari S1, dilanjut dengan sertifikasi secepatnya, dan kalau belum tersertifikasi tidak boleh mengajar. Di sini saya ambil satu masalah, yaitu contohnya terkadang beberapa guru itu cenderung menjadikan profesi guru sebagai mata pencaharian atau living earning, sehingga lupa atas tugasnya sebagai seorang yang mendidik murid dengan ikhlas dan maksimal. Nah, salah satu solusinya seperti guru harus menyadari diri agar senantiasa mengembangkan atau merefleksikan diri sebagai tenaga pendidik yang baik. Kemudian bagi lembaga pendidikan juga harus melakukan supervisi rutin kepada guru-gurunya. Kemudian kepala sekolah juga harus melakukan monitoring yang ketat terhadap guru. Juga komite sekolah juga harus berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap guru-guru di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.